Oke, selamat malam. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang topik yang sangat menarik, tentang Ruhut. Kalau berbicara tentang politik, berbicara tentang rasis, itu kita lihat bahwa apa yang disampaikan Ruhut itu memang benar-benar perlu ditindak lanjuti ya, dalam artian bahwa berita-berita bohong seperti itu seharusnya tidak boleh kita dilontarkan di berbagai media. Oke, kita lanjut ke beritanya dari beberapa netizen. Oke, ini postingan Luhut, posting meme Anies pakai baju adat Papua, Ruhut Sitompul dipolisikan. Lah, ini begitu banyak ya dari netizen yang memberikan komentar. Saya coba bacakan beberapa komentar. Pertama, dari King Gabit. Kita tunggu pembuktian jargon presisi. Juga ada Polri kita lemah kalau sama pro penguasa, walaupun terbukti kesalahannya tapi galak sama oposisi dan harus dicari-cari kesalahannya. Inilah presisi, galaknya sama oposisi. Banyak yang di hashtag di Humas ya, Polri banyak yang di hashtag harus ditindaklanjuti. Memang walaupun ada ada yang melaporkan, tentu ini harus nunggu klarifikasi terlebih dahulu. Waduh, ini lebih parah dari ungkapan Deddy Mulyadi yang ucapan tempat jin buang anak hal yang sudah biasa untuk candaan. Dulu Bintavo, Ciliduk, Cipulir, Parung era 70-an dijuluki tempat jin buang anak. Pondok Indah masih perkebunan karet terlantar. Saya yakin bukan tipe Anies Baswedan untuk lapor-lapor. Kalau nggak direspon bisa rame. Pemuda Papua itu persatuannya sangat kuat. Coba kita baca dari media, dari Detik News ya. Ruhut Sitompul dipolisikan gegara posting meme Anies pakai baju adat suku Dani. Ruhut Sitompul dilaporkan ke polisi atas tuduhan rasialis. Ruhut Sitompul yang juga politikus PDIP dituduh telah melanggar Undang-Undang ITE lantaran memposting meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai baju adat suku Dani Papua. Adalah Panglima Komandan Patriot Revolusi Kapotref Petrodes Mega MS Galiduan atau Mega yang melaporkan Ruhut Sitompul ke Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Mei 2022. Ruhut Sitompul di sinilah telah menimbulkan kebencian antara suku, ras, dan golongan karena postingannya itu. Dilihat dari detik.com di akun Twitternya @ruhutsitompul, memang Ruhut Sitompul memposting meme Anies Baswedan dengan pakaian adat suku Dani. Ruhut Sitompul mengunggah meme Anies itu pada Rabu 11 Mei 2022 dan di retweet 70 kali. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulfan membenarkan adanya pelaporan atas Ruhut Sitompul. Polisi kini tengah mempelajari laporan tersebut. Zulfan mengatakan pelaporan merasa tersinggung oleh postingan Ruhut di akun Twitternya. Postingan meme Anies berpakaian adat suku Dani itu, akun Twitter Ruhut itu dinilai rasias. Laporan pelapor tertuang dalam nomor laporan LBP ini laporannya ya. Laporan pelapor tertuang dalam nomor laporan LP-B22. Ini lapornya terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Terpisah kuasa hukum Petrodes Mega MS Kalidan, Sanggam Indra Permana Seanipar mengatakan postingan Ruhut Sitompul ini dapat menimbulkan kebencian antara kelompok dan ras tertentu. Postingan Ruhut juga dinilai hanya akan membuat stigma buruk bagi masyarakat Papua.
Terus kemudian Detik.com telah menghubungi Ruhut Sitompul untuk meminta tanggapan terkait laporan tersebut. Namun hingga berita ini dibuat, Ruhut Sitompul belum memberikan jawaban. Dan ini adalah komentar-komentar para netizen ya. Pantes Provinsi Papua tidak pernah aman, rupanya provokator. Selama ini dari politikus banteng sendiri, Polri harus cepat bertindak supaya tidak ada pergolakan masyarakat Papua yang terhina dengan meme seperti ini. Ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Gak yakin akan dilanjutkan laporannya. Mudah-mudahan masuk kandang nih orang. Mana orang Papua? Kalian dihina si Batak tumpul. Ini dari beberapa komentar. Bukan pakai adat Papua yang dipermasalahkan, tapi narasi memarginalkan Papuanya itu loh. Artis generasi bomber udah nggak laku, jadi politisi pun kutu loncat miris. Jadi memang ya benar, siapapun yang mengandung perkataan rasisme itu harus ditindaklanjuti, karena memang rasis itu adalah memarginalkan orang-orang yang ras, suku dan sebagainya. Seperti kasus kemarin kayak dosen itu mengandung rasis, harus ditindaklanjuti, harus sama, walaupun akademisi, politisi, artis, siapapun kita harus tindak lanjuti bersama ya, tentunya seperti itu. Banyak yang komentar. Terus ada komentar lagi ini. Gaskan gas, kelakuan Ruhut Sitompul ke Anies dinilai semakin rasis. Ruhut langgar undang-undang ITE menggema di Twitter. Nah, sampai menjadi trending topik ya di Twitter bahwa hashtag Ruhut langgar undang-undang ITE sampai hari ini. Ini coba kita bacakan dari dari netizen. Rupanya 2017 siapa yang lebih rasis ya? Pertanyaan dari politik ngawur ini. Ada yang suka, ada yang pro, dan ada yang kontra terhadap Anies. Biasalah, wajar para netizen kan. Dikasih foto orang Papua kok dianggap rasis sih? Emang salah kalau Anies berkostum ala orang Papua? Ini apa? Karena orang Papua juga dukung Anies, pemimpin segala suku, ras, dan agama, hingga didukung semua sara. Semakin sakit hati pembenci dan penjenggal Anies. Insya Allah Pak Anies semakin dicintai dan dirindukan warga Papua. Amin. Ini tulisannya ini. Bang, Ruhut Sitompul tidak melakukan pelanggaran. Kalau mau tuntutlah pemilik situs ini yang posting tahun 2016. Ini postingan tahun 2016 ya. Ya, ini. Ya, siapa yang posting ini? Kita harus lihat ini ya. Palingan besok kalau presidennya ganti juga pindah partai dan nyembah-nyembah. Itulah cara dia mengamankan diri dari jeratan hukum. Bandingin aja, apa sih prestasi Ruhut dibanding Pak Anies? Doi kan si Ruhut penjilat tong kosong nyaring bunyinya. Ini komentar netizen begitu banyak. Tak terhitung banyaknya meme bergambar Jokowi lebih sadis dan biadab daripada itu, lagi di min saja. Jadi ya, siapapun politisi, siapapun yang mengandung perkataan rasis, itu kita harus bertindak harus ditindaklanjuti kan ya. Kan ini tidak boleh hal seperti itu. Bingung mau persekusi dari sisi mana? Nggak bisa ngimbangin dari sisi otak dan karya. Ibarat serdadu nembak tanpa arah. Belajar dululah biar imbang. Banyak yang hashtag Ruhut langgar undang-undang itu tuh banyak sekali ya, sampai menjadi trending topik di Twitter, dan ini menjadi salah satu ada yang pro dan ada yang kontra. Walaupun banyak sih kemarin tidak hanya itu, pas demo-demo saja waktu itu banyak yang mengupload demo-demo yang dulu, sehingga banyak orang percaya begitu kan. Jadi ini harus ditindaklanjuti. Kenapa suku yang dilecehkan ini nggak protes? Yang bunglon benalu numpang makan di partai penguasa, berprestasi gagak, lebar bacot doang. Bacotnya banyak ini, banyak yang komentar terhadap Ruhut. Tapi tunggu klarifikasi dari Ruhut, karena memang bisa saja Ruhut ini adalah ngambil dari dari orang juga, dari postingan-postingan yang lama diposting kembali begitu kan. Jadi harus benar-benar
punya klarifikasi terlebih dahulu ya, para netizen dimanapun kita berada. Ini banyak tanggapan dari Ruhut. Nah, seperti ini yang di editan dari dulu. Wah, sungguh luar biasa ini, sangat kejam menurut saya. Ini harus ditindaklanjuti siapapun yang mengedit ini. Bagaimana kalau foto Ruhut sang kutu loncat didandani seperti Baby? Marah ndak dia? Gimana reaksi para buzzer? Memakai mereka bangga. Yang sebelum-sebelumnya Pak Anies dibuat wajah beliau mirip badut ya aman, tapi digebuki masa karena hal ini. Makhluk jadi-jadian yang satu ini nanti kayaknya lebih parah. Banyak, tidak hanya itu, juga ini foto-foto Anies juga diedit banyak ya. Pakai baju adat kok dibilang rasis? Yang Anda tuh yang rasis sama Papua. Aneh. Foto ini editan. Ini tergolong rasis atau kritikan? Serius nanya. Ini dari Ruhut ya. Anies dan pendukungnya bisanya cuma ngedomel, tapi nggak berani melaporkan. Paham sih Anies Baswedan pakai strategi terzalimi biar makin dapat simpati ketika yang difitnah dan dilecehkan. Akhirnya pemuda Papua juga yang harus melaporkan karena tersinggung. Banyak ya, ini harus kita sampaikan. Netizen itu luar biasa ini netizen ini. Terus menerus difitnah dan dihina Ruhut, pertanda Anies bakal jadi presiden. Banyak dia di komentar-komentar dari ini. Wah, banyak ya yang diedit itu. Tidak hanya Anies, mungkin yang lain banyak, seperti Pak Jokowi yang lain itu banyak yang diedit ini. Seterusnya, Ruhut, jangan keterlaluan gini. Siapa tahu nanti Anies jadi presiden. Dia nimbrung ke Anies jadi tim sukses atau apalah. Ruhut kan orangnya di mana ada yang berkuasa, di situ itu ada. Kutu loncat gitu. Coba kalau kayak gini, nasib dia gimana kalau Anies jadi presiden? Apa nelan ludah sendiri. Coba kita baca media yang satunya ya. Ini kelakuan Ruhut ke Anies dinilai semakin rasis. Tagar Ruhut langgar undang-undang ITE menggema di Twitter. Ruhut Sitompul kini jadi bulan-bulanan netizen. Itu setelah dia mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga editan mengenakan pakaian adat Papua, Koteka. Tak hanya itu, Ruhut juga memberi narasi pada unggahan foto itu. Kata orang Betawi, usahe ngeri, sip deh, tulis Ruhut di akun Twitternya. Akibat unggahan itu, warganet pun mengomentari cuitan aktor yang dikenal luas sebagai tokoh poltak di sinetron Gerhana itu. Ada yang dinilai apa yang diunggah Ruhut itu sudah mengarah ke rasis. Bahkan pagar Ruhut langgar undang UDTI kini menggema di Twitter. Hingga berita ini diterbitkan sudah ribuan cuitan terkait tagar tersebut. Ruhut Sitompul, bacot lu rasis, ngaku Pancasila, merah putih NKRI harga mati, tapi otaknya kebencian dan rasis. Jadi di sini paham kan siapa yang jual duluan, tulis akun @agomala. Banyak ya komentar-komentar dari para netizen ini. Ada yang mengatakan ini politisi bejat dan sebagainya, tapi tunggu klarifikasi dari dari Ruhut ya. Ini dari Ruhut ya. Jadi walaupun kita seperti apa, kita harus nunggu klarifikasi dari Ruhut ya. Artinya bahwa postingan ini jangan-jangan sudah lama kemudian diambil lagi, karena memang begitu banyak postingan-postingan yang dulu itu diambil begitu kan. Belum belum se-booming sekarang, banyak netizen mengupload ngupload, akhirnya diambil lagi. Ini perlu keterangan. Dan ini benar-benar editan yang murni atau atau yang sudah lama dan sebagainya.
Siapapun yang mengandung rasis, antara politisi, artis, akademik, sebagai kemarin ada yang rektor itu, ya kita harus tindak lanjuti karena ini benar-benar rasis begitu kan. Harus tidak lanjuti dan harus klarifikasi terhadap yang terkait apakah benar-benar mengambil foto editan dari orang lain atau siapa. Kita harus telusuri, benar-benar ditelusuri. Mungkin itu ulasan berita netizen malam ini. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita viral setiap harinya. Salam sejahtera dan salam inspirasi bagi kita semua.